kita kedatangan band legend ya. Legend, ya. old school, Old legend, school banget. berpengaruh kepada musik-musik Indonesia. Yoi. Sebelum ini kita bukan dulu nih. Ini di sini ada MC Dede Caem. Kak Yoi ya. Reno. Ada Reno di sini. Oke. Gitu. Nah, kita ada acara ini. Oke. Kita panggil ya. Kita panggil band legend kita thrash metal. Sip. Sarcastic. Sarcastic. Sok. Ada di kabel. Sip. Sip, silakan bos. Oke. Cukup saja. Dingin. Biar jadi puncak-puncak gitu lah. Nah, nih gimana nih? Gimana nih? Akhirnya kita Ketemu juga nih. nih sama band legend ya kayaknya ya. Lama-lama tak mendengar kabar-kabar tentang Sarcastic. Nah, kebetulan mereka Itu dia. mau untuk main di sini, suatu kesempatan Penghormatan banget ya. begitu untuk Penghormatan mereka main banget sini. ya. Nah, kira-kira Sarcastic gimana kalau bisa ceritain asal muasalnya? Gimana ya? Iya. Karena dia gue tau ini band-band lama, era 90-an. Gua masih bocah Kak. Gua Masih masih ada. celana merah gitu kan. Udah Sarcastic. ya kan? Gue mau pakai celana udah tau kan rasanya. Gila namanya tuh. Gua udah lama ya nggak nonton Sarcastic ya mungkin. Yeah. Tahun berapa pernah di Bulungan ya kalau nggak salah ya. Oh, Nah, iya, itu iya. terakhir kali udah lama banget. Nah, Gua nonton lagi itu tadi live IG di Live Sound IG, House tuh. iya. Gua nonton dalam hati gua udah anjing nih band, anjing. Itu selalu begitu lah. Emang ternyata tuh band keren banget. Tapi Keren. udah lama nggak terdengar ya. Ternyata anjir nih. Nah, kita coba kasih Oke. cerita nih. Oke, boleh. Nah, bagaimana Boleh. Sarcastic dari awalnya kenapa bisa kok maunya ngeband dengan lagu-lagu seperti ini dari awal atau apakah saat itu ada tren musik yang seperti itu atau memang keinginan sendiri atau gimana? Nah, Kayaknya gini Kak, kayaknya kita Nah. perkenalkan dulu nih Oh iya, satu-satu nih personil dari Sarcastic nih ya. Sarcastic. Boleh Dari ujung. dari ujung ya. Boleh. Dari yang paling jauh ya. Gua Wahyu di bass. Bas. Kalau gue Krisna di vokal rhythm. Vokal rhythm. Ya. Gua Bobby di gitar. Kita Gua Dean di drum. drum. Paling tua sendiri. Kelihatan gua paling tua sendiri. Paling tua di Sarcastic. Paling bandel tuh. Paling bandel. Paling bandel. Nah, ini gimana nih bisa menceritakan salah satu dari pendiri Sarcastic sendiri? Nah, Krisna kayaknya. Krisna kayaknya kita Krisna kayaknya. Udah hafal banget deh. Sarcastic adalah Krisna gitu ya. Gimana silakan. Iya, Sarcastic itu kan berdirinya tahun 96 ya. Ya. Wah. Bareng waktu itu sih gue sama Kiki drummer Sarcastic yang pertama tuh satu kampus. Nah, dengan dia kan kembar nih sama gitarisnya Daniel. Iya. Nah, dia bikin itu Sarcastic gitu. Dan kebetulan kita bertiga itu selera ininya musiknya itu Genre ini beda ya. ya, sama. Oh, sama. Sama. Jadi sejalan. Oh, Ya, iya. Suka sama-sama suka thrash metal. Sama-sama thrash metal. Itu sih singkatnya. Terus apa lagi bertanya? Gue zaman tahun 97 kali ya, tahun 98 kalau salah poster cafe kali ya. Iya. Kenapa saat itu terus menjadi pilihan? Ya? Thrash metal menjadi pilihan tuh kenapa waktu itu? Nah, mungkin siapa aja bisa aja terserah lah. Kenapa thrash metal menjadi pilihan Sarcastic saat itu? Pada saat itu sih emang zaman-zamannya thrash metal juga kebetulan ya. Iya. Thrash Eranya emang Iya, eranya thrash Terus metal itu sedang ada Metallica, Sepultura kan Sepultura saat kan itu. iya tahun-tahun pokoknya tahun 90-an itu eranya thrash Iya. metal ya. Tapi di 96 tuh kayak ada perubahan tuh ya, maksudnya perubahan tren ya. Tren ya. Metal beralih trennya itu ke Death alternatif metal. ya Oh, saat alternatif. itu ya, benar ya. Oh iya, benar. Kayak Nirvana Iya, kayak gitu. iya, benar. Kenapa masih kekeh nih lu milih tetap thrash metal gitu kan? Aduh, Kenapa tuh? gimana ya udah jatuh cinta Udah sih. Udah jatuh cinta. Sampai iya kalau cinta mati sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Sampai mati ya. Iya. Terus sampai mati. Dulu kalau nggak salah suka coverin Sepultura gitu Iya, ya kalau nggak salah. ya. awal-awalnya memang
Cover. Nah, kebetulan sama pendiri-pendirinya itu sama-sama suka Sepultura. Sama-sama suka Sepultura. Kreator ya. Jadi enaknya bisa langsung blending ininya kalau lagi latihan bikin konsep lagu ya gitu ya. Nah kira-kira Sarkas waktu itu keluar album tahun berapa tuh? Tahun 2003 atau 4 ya? 2004. 2004. Format CD atau kaset tuh? Kaset. Kaset. Ya. 2004 ya waktu itu ya. Nah 2004 itu era-eranya sudah mulai metal sedang seperti dibangkitkan lagi oleh adanya hip metal. Hip metal. Ya. Slipknot tuh biasanya Slipknot tuh seperti ikonik untuk metal bangkit lagi saat itu. Nah itu bagaimana terhadap perkembangan musik Sarkas saat itu? Apakah itu merupakan suatu kesempatan? Wah ini metal naik, ayo kita bikin album. Apakah seperti itu? Dasar Trigger, men-trigger atau gimana tuh? Nah, Gantian lah. silakan. Terus siapa aja? Tapi kalau hip metal jadi trigger sarkastik mungkin enggak juga kali ya, karena udah berbeda genre kali kan. Iya, saat itu mungkin metal- kegigihan mereka kali ya. Dengan thrash metal gitu. Nah, apakah memang itu gimana tadi? Apa? Siapa aja boleh jawab. Gua tahun itu mah belum masuk. Boleh mungkin ya. Bisa lah Iya, ya. Biar ngobrolnya lancar. Vokalis tukang kopi pun. Gak punya band bang sekarang bang. Sekarang gak punya band ya? Dia vokalis hardcore bang. Tapi dipecat mulu. Iya. Gitu bang. Jadi sekarang jadi Tracknya fals, tracknya Iya. fals. spesial ya, buat lo spesial ya. Ini nggak pakai gula. Oh iya. Silakan. Nah, Nah ini kopinya nih, ini oh, kopi ini Gemara nih wah, bang nih. kita dapat sponsor nih dari kopi apa namanya nih? Gemara. Gemara Kopi sponsorin acara Kayaknya ini. perlu dicoba kali ya. Boleh coba. Sebelum menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan kita ngopi dulu. Sip. Ini dantes banget nih rasanya ya. Jadi pas minum, wah rasa di Norwegia bang. Ini sekedar info nih, kebetulan dia ini barista. Oh Jadi kalau nanya-nanya kopi sama boleh dia. ada Nah, yang biar ngomong. Kalau mau kursus ngadu kopi. Boleh lo promosiin ke produknya di sini. Next. Dari Gemara Kopi Bang Bogor punya. Bogor punya rasa. Jadi kalau pas kita seruput bang, serasa di Skandinavia ya. Kayak gitu bang. Ya beda-beda cek sama Bogor dikit lah. Nah, ya Bogor. Sebelah geseran dikit. Bogor sebelah Texas deh bang. Kapan kenal? Paten juga nih. Cila. Paten juga ya? Paten juga. Bikin awet muda lah kurang lebih. Ini rasanya rasa kopi ini. Rasanya kopi. Coba. Nah tadi kita belum lanjut Gimana? jawab kayaknya tuh. Iya. Nah, sekarang setelah mobil udah jawab nih. Iya, gimana ingetin lagi sih ya. Bisa lebih seger ya. Nih, saat itu apa yang men-trigger Sarkastik bikin album tahun 2004? Apakah memang itu saat itu memang metal sedang berkembang biak karena adanya era Slipknot yang membawa metal naik ke komunitas lagi atau gimana? Sebenarnya sih enggak karena ya salah satu sih men-trigger juga ya. Ya. Dan itu lagu-lagu sarkastik sebelum 2004 itu sebelumnya udah cukup lama diciptakan dan akhirnya dari sebelum tahun 2000 itu lagu-lagunya udah ada sebenarnya tapi baru bisa dirilis kemudian tahun 2004. Apa yang menjadi penghalang saat itu sampai bisa dari tahun 96 2004 nih? Itu jaraknya lumayan rentangnya jauh ya. Iya, kira-kira gimana? biasalah anak metal apa namanya ini masalah begini doang ya biasa begini ya Masalah piti. terus kesibukan masing-masing yang Oh punya begitu. kerjaan. Oh saat itu emang udah sibuk ada bang ya? Udah. Oh gitu. Udah. Mau nggak mau Sekarang gitu gitu. jadi. Iya mabok Mau nggak mau. Dan sekarang akan ada rencana lagi nggak nih Sarkastik untuk membuat berikutnya next album atau gimana gitu? kalau rencana itu udah pasti ada Pasti ada rencana dengan materi baru atau gimana? materi baru Tentu ya. materi baru. Oh gitu Iya. ya. Nah saat itu pengaruh Sarkastik di tahun 2003-2004 untuk membuat
karya metal yang sudah ada tahun 96 itu dari mana tuh? Pengaruh-pengaruhnya thrash metal saat itu banyak loh. Yang paling berpengaruh sih Sepultura. Album Rise gitu. Kayak CD ya? Kayak CD. Iya, enggak sebelum album di bawahnya sudah Bestial. Iya. Iya. Rise, kayak Military Man gitu ya. Terus kreator yang Extreme Aggression kayak gitu sih. Terus kan si drummer dengan si gitaris itu kebetulan dia suka banget Dream Theater. Wah. Nah, Pantesan pengen kusut. Nah, jadi Dari atas turun ke bawah, dari bawah ke atas lagi. Bingung. Iya. jadi Turun lagi ke bawah. musiknya sarkastik itu jadi ada unsur-unsur Progresif. progresifnya itu. Oh gitu, itu yang ada di 2004 itu Iya. ya. Nah, untuk berikutnya nih dengan drummer baru, kira-kira bagaimana nih? Oh iya. Apa yang bisa dikasih kontribusi kepada sarkastik? Benar-benar. Nah, Ya, itu boleh. Iya. Kita mesti denger nih. Silakan. Karena pasti kan beda nih kan pasti kan. Ini orang baru loh misalnya. Yang dituakan yang dituakan. Enggak boleh ceritain juga enggak? Nah, boleh ceritain, Boleh boleh. ceritain enggak? Ini sudah berapa kali sih terjadi pergantian personel sebenarnya nih? Akhirnya sekarang terjadi personel apa? Ya ada personel Terakhir ya. Sampai Sampai ada yang paling tua nih, yang paling tua di sarkastik nih. Pergantian pertama itu pada posisi basis sih sebenarnya pada posisi basis. Maruli bisa Maruli. Oh ya kebetulan dia satu kampus juga terus diganti dengan Frederick dari Atomic dan setelah Frederick baru si Wahyu. Drummer itu pergantiannya 3 kali ya. Si Kiki pertama, Denny dan Tengkorak. Oh iya ya pernah Dari Tengkorak terus ada additional dan kemudian balik lagi kemudian ada ketemu cari yang lebih tua gitu ya. tua yang lebih bandel gitu ya. sama di kopi gitu. Dan lebih trash gitu ya. Kayaknya yang nakal ini ya. Ada perubahan style ya dalam bermusik nih dengan personil-personil baru nih Bang. Pasti. Ada Pasti banget, ya. ada banget. Mungkin lebih modern atau lebih old school gitu atau gimana Kak? Mungkin dari drama Pengaruhnya pasti ada yang paling tua Iya. nih. Karena pasti kan eranya dia kan pasti kan dari musiknya beda nih. Nah, lo bisa kepincut sama ini apakah di piti-pitiin? Dia lumayan wawasan musiknya lumayan. Gua kalah dari dia. Wis, nah boleh cerita nih kalau gitu. Boleh cerita. Kenapa lu tertarik bisa masuk ke sarkastik? Anak muda mau main trash kan sesuatu banget ya. Sesuatu banget. Untuk zaman sekarang. Lu kan tua tadi lu yang benar aja. Oh, iya. Gua kubah. Anak tua. Gimana lu bisa tertarik masuk ke sarkastik? Iya. Padahal di era-era lu sekarang kan Iya. juga zamannya metalcore, deathcore. Iya. Terus lu bisa tertarik tuh sampai wah gua Terus metal old school lagi. metal nih. Dari dulu emang kalau metal emang sukanya trash ya, dari dulu Thrash. dari trash. Nggak sengaja waktu itu dengerin trash tuh ada di handphone nyokap, ada lagu Metallica yang Ya, dengerin. nyokap. Metal. Enggak, dia suka dengerin aja. Oh, suka Metallica ya? Suka Metallica dulu. Nyokap gue Frank Sinatra kayak gini. Dengerin Metallica. Awalnya kok nyanyinya kayak gini gitu. Iya. Yang biasa pada umumnya gitu yang enak. Countingnya juga agak aneh-aneh kan Iya. saat itu ya, saat itu. Terus ya udah coba Suka. cari tahu bandnya, oh ini Metallica. Booming juga kan, ikonik juga kan. Ikonik ya, saat itu. Jadi suka gitu. Jadi suka ya? Pertama suka metal, Metallica. Metallica. Tapi lu ngegali nggak band-band thrash tahun-tahun 80-an itu banyak loh. Itu Iya. satu thrash tuh belang-belang loh sebenarnya kan. Lo bisa dengerin Anthrax, sama Sutra beda sama-sama thrash. Iya. Ya kan Slayer sama Kreator beda sama-sama Beda. thrash. Iya. Nah, itu gimana tuh pengaruhnya ke menurut lo sendiri untuk sarkastik apa yang bisa kontribusikan gitu loh? Ya untuk Dengan pengaruh-pengaruh umumnya itu. ada sarkastik jadi tersalurkan gitu dari Wih. dulu emang Oh, pengen iya. pengen banget main trash gitu pengen Oh. banget. Cuman nggak pernah dapet temennya Band. gitu Oh iya iya benar karena seumuran lo tuh cuma ngomong gitu kan. Habis scream nge-clean gitu kan. Iya. Cengeng lah.
berapa betulnya? Betulnya lewat 300 atau 300 tahun maksudnya. Jadi menurut abang-abang nih dengan kehadiran personel yang paling tua merubah style nggak di sarkastik sendiri? Bisa di-adjust kan, bisa diterima nggak? Iya, kalau secara gue pribadi berubah, Berubah, ya? ada berubah. Berubah, terus kemudian ada masuknya Bobby juga gitu. Dia masuk dengan apa namanya sound juga berubah. Sound brother. Bang Bobby nih, Kak Bobby nih mau Kasih kopi lagi. Kalau perlu dipangsit. Oke, mau pulang nih. Ini kayak Kak Bobby nih gue juga mau tanya kan. Tadi kan basicnya progresif ya. Progresif. Thrash Bukan metal. dulu yang Oh, bukan. Sorry. Dikat aja nih, dikat ntar ya. Nah, mabuk angkot. Angkot. Iya. Boleh kita terusin lagi, Kak? Sip. Nah, gimana tadi belum selesai? Oh iya. Ini kalau dari muka nih tua juga nih sebenarnya. Sama ya. Kenapa lu bisa tertarik masuk sarkastik gitu? Ya gue dipaksa sih. Apa waktu itu Bang? Kalau ngecelurut ya. Ada PDKT nggak? Ada PDKT Gue punya nggak? kartu matinya dia. Oh. Dia masuk kan? Itu video. Video Bang ya. Kalau masuk sarkastik video lo gue sebar. Yo. Lo masih ada PDKT nggak sebelum ini? Misalnya lo Bang main grupnya Bang siapa tadi? Bang Bobby gitu, bawa martabak gitu, kalau lagi cur gitu kan. Bawa acaranya aja Gitu deh. kan, benteng martabak. Bob, gue mau main ke rumah lo bawa apaan? Martabak nih gitu. Mungkin ada PDKT gitu. Apa yang membuat lo tertarik Kak Bobby? Wah. Kalau sama awalnya sih sama Krisna kenalnya karena emang sebelum saat ada project ya, ada band project gitu. Iya. Kemudian band project itu ya gue jadi kenal sama Krisna sama Wahyu, tapi sarkastik tetap jalan. Iya. Gue di band project itu. Iya. Nah setelah itu mungkin berjalannya ini sarkastik nggak ada gitaris kan. Nah benar band projectnya pun ya namanya band project ya jalan ke jalan. Akhirnya Krisna calling minta cari ada kenal gitaris nggak? Padahal sih Iya. arahnya ke situ. Udah sih sebenarnya kayak Gua tahu. Udah soalnya. Gitu. Lu kan Keci ya. Tapi hati udah hati sebenarnya udah kena Edar gue nih. Lu begitu kali ya kamu dia. Iya terus ya kamu ya. Tahu nih gue pasti nih. Hati gue nih. Ya, Belaga-belaga di gitar. Belajar juga ya. Gitar, ini gua ngebaik-baik. Iya, ini lagu sarkastik kayak gini nih Bob nih. Menurut lo gimana nih? Gitu kali ya. Lu kalau main ke Blok M aman, Bo. Iya, mau dong. Nah, tertarik lo bisa. Oke deh, ini gua masuk sarkastik. Ya sebelumnya gue dengerin dulu materinya. Dengerin dulu materinya sambil nyari gitaris baru ya kan. Ya gue bantuin. Jadi posisi lo sampai sekarang bantuin apa ya? Tetap nih. Gue nggak tahu tiba-tiba sampai gue proses bantuin. Kepicut. Ya dapetlah chemistry-nya. Chemistry dapet. Ya bener pincut bener. Kepicut. Mungkin Boleh ada cinta bersemi men. Ya, mungkin cinta bersemi. Mungkin karena diajak ke gitu ya. Kamu terus suka ngomong gitu dah. Kopi dulu di puncak gitu ya gitu kali ya. Lo terus kenapa sih? Apa yang lo bikin tertarik gitu sebenarnya dari materi kah atau Tadi dia mau ngomongin cuma Oh iya. Memang gue kenalnya pun di project itu sama di ibaratnya kita di UG lah ya. Di musik yang sama, yang berat, yang distorsi gitu. Berbeda genre tapi ya kita seneng apa sih namanya ya musik-musik distorsi. Musik ekstrim deh, musik ekstrim. Nah, gimana ini basis deh dari tadi kalem aja gitu. Lagi nikmatin kopi. Gimana
ini pengalaman terus lu Kopi bisa Gamara. bisa masuk ke sarkastik gitu. Kalau gua kebetulan awalnya kenal sama dia juga waktu di Blok M ya dulu. Dia mana ya? Di Blok M. Blok M dulu jadi apa sih ya? Barometer ya, anak metal ya. anak metal Blok M lagi. Iya. Semua kumpul di situ ya. Iya. Mau merchandise, mau kenal senior gitu ya. Oh, Lu masih SD tuh. Diskotek di situ ada. Jangan sekarang masih SD. SD Naik-naik. Kagak naik-naik. Nggak naik-naik. Pokoknya kalau masih ada kontrak gua masih bocah aja. Sarkastik nih. Itu lagi SD ya. SD juga. Kalau udah bewokan. Boleh rasain. Nah, kebetulan pas abis kita tahun berapa? 2006 2007 ya, 2007-an ya. 2007-an si Freddy kan mundur. Si dia sama si Daniel ngajak gua kebetulan. Yuk bantuin yuk kebetulan. Ya basic gua bukan bass sebenarnya, gua kan dulu main gitar. Basic gua bukan bass, tapi ya boleh gua coba deh karena gua dengerin materinya. Emang udah sering dengar juga kan. Iya, Iya. Waktu itu. Ya boleh deh gue coba. Enak ternyata. Enak martabaknya maksudnya enak lagunya apa enak martabaknya? Pulen. Gitu ya. Akhirnya cocok dengan Cocok. Dan yang paling ini kita kalau di sarkastik itu nggak serius banget, maksudnya lu nggak kayak nggak ngejar target nggak apa, kita ya slow aja, kita ngeband emang bener-bener buat seneng ya. Iya, bukan jadi mumet ya. Nah, itu yang Dan bikin yang kalau gua pribadi nomor satu di personil itu attitude. Kalau apa namanya skill itu belakang. Nomor satu attitude. Kalau gue gitu, makanya gue nyaman dengan keluarga sarkastik yang sekarang. Itu yang paling terpenting bang ya sebenarnya. Iya. Terpenting di sarkastik itu attitude ya. Nah, kira-kira nih untuk next album akan terpaku dengan Spultura-ismenya atau akan masukin beberapa unsur-unsur lain? Kira-kira bagaimana? Dari yang paling muda nih. Agak sadar. Gak apa-apa ya. Mungkin dari yang sepantaran gue dulu yang ngomong. Nah, gimana? Boleh. Kira-kira gimana? Kalau untuk yang album lagi di progres ini ya mungkin nggak kayak sarkastik yang Lama. dulu yang lama. Yang lama kenapa ya? Lama? Ya ada perubahan. Oh, perubahan. Pastinya. Pastilah, pasti. Karena lebih ya bisa dibilang lebih dewasa dan modern. Oh yang lama kan dewasa menurut lo? Oh enggak. Mancing-mancing aja. Kalau udah dewasa sih kan umurnya nambah dari dewasa. Lebih tua. Ini aja Kira-kira kalau modern itu kayak apa? Maksudnya lu akan memberikan unsur yang seperti apa untuk bisa lebih modern? lebih ke apa kalau yang sekarang kan untuk si metal itu lebih ada groove-nya lebih ada Groove. Ya, tadi memang ada ada tapi nggak menghilangkan total unsur yang lama dari sarkastik kan. Nggak ngambil rootnya ya. Combine aja jadi Ya. combine aja gitu. Oh gitu. Terus berikutnya Pak Bobby yang tadi. Nah kira-kira pengaruh maksudnya apa yang mau dimasukin? ya kira-kira misalnya kan apakah memang saat ini sarkastik harus memang sesuai dengan rootnya yaitu Spulturaisme atau memang dengan gue sentuhannya begini nih, gue sentuhannya misalnya ini Malmsteen, bisa nggak gue masukin Strider di situ? Nah contohnya Apa diberi kebebasan juga di kebebasan itu nggak gitu loh. Tetap sih, maksudnya kayak kurang lebih sama lah sama Ian. Hmm. Ini gue punya ini nih misalnya, gimana kalau ditabrakin di sini? Kalau nggak ketemu ya berarti. Kalau lu sendiri tuh kira-kira yang menjadi apa namanya referensi lo untuk permainan gitar itu gimana? Kalau referensi sih Kira-kira pribadi apa buat band nih? Pribadi boleh ya sama Buat band kan sih. pribadi kan pasti kan bawahnya kan akan ke band kan. Oh gitu. Ah. Kalau gue sih referensi nggak jadi, maksudnya nggak militan banget gitu. Nggak. Karena nanti setelah ini bosen, gue pasti ganti lagi. Pasti akan pindah lagi ya. Maksudnya Berarti influence influence ya. juga. Influence itu nanti oke, misal lagi sekarang nih lagi seneng si Hanum misalnya. Ya udah kita ini. Jadi
gua Enggak yang scrolling dia. Iya, Gua nggak pengen kayak Skulptura harus kayak Andres Kisser kan? Iya, enggak. Perlu kan? Bisa aja kayak Kayak Asep Andrea. Irama gitu atau gitu kan? Bisa kan gitu kan? Bisa, bos. Endang Lestari. Gitu kan? Kalau Bos Krisna gimana Krisna Bos? nih, kayaknya. Nah, menerima nggak nih pengaruh-pengaruh dari mereka Oh, iya. adanya perubahan-perubahan sekarang kan kita kan lahir dari yang sudah terpatri dengan wah bos begini thrash metal begini. Nah tiba-tiba nih ada drummer modern nih, Iya. gitaris modern nih, yang pengaruh soundnya udah bener-bener modern. Berubah. Nah kira-kira Iya, bagaimana Bos? selama ini kan Sarkastik itu image-nya itu Skulptura banget. Betul, Iya, banyak orang Iya. benar. Skulptura Gue banget berusaha kalau bikin lagu, Sarkastik bikin lagu, tetap aja dibilang ada Skulptura banget karena udah berusaha menjauh dari Skulptura. Jauh dari Skulptura. Iya. Ah. Dan gue yang pasti gue menerima banget apapun masukan dari si dia, si Bobby, Wahyu, semua musik kita masukin Asal gitu. ngeblend ya bang ya, asal Iya, benar. nyatu sih Ah. sebenarnya. Kalau secara pribadi lu sekarang untuk menghilangkan Sepultura, lu denger apa? Koplo gitu. Malam ini bakal melantunkan Supaya image Skulptura tuh hilang bang gitu maksudnya. Yang harus Skulptura maksudnya. Gitu. Skulptura yang pasti sih, Gimana? yang pasti sih yang musik-musik ke arah lebih ke modern yang sekarang gitu. Oh, sekarang ini ya. Oke. Dari berbagai band lah gitu. Sebagai band. Kayak gitu aja. Kalau nah ini Bos Wahyu nih kayaknya. Nah, Yang paling garang nih. Ini. Tadi Garang asam nih. Iya, tadi ganteng banget kayaknya men. Besok-besok juga pada ngilu-ngilu ada dari gua pas lihat Sarkastik tadi di Dan studio, wah gila. Nggak ada sih CD-nya, kalau CD gua beli. Kasetnya masih ada nggak? Udah rare jangan-jangan. Kemarin ini Sarkastik pas gua nonton nih. Udah rare sarkas di sini. Iya. Pas gua nonton, Udah wah kaset. anjir, gila. Nah, kita dengerin dulu gimana nih. Oh iya boleh. Apa nih? Pertanyaan ini dulu. Oke, jadi pengaruh yang akan lo bawa untuk sarkastik. Oh. Nah, jadi artinya kan pengaruh itu kan pasti kan terpengaruh dari lu punya referensi apa yang lo suka, lu bawa ke sarkastik. Nah, kira-kira. Paling kalau gua mas untuk ini paling dari soundnya ya paling ya sound. Oh, mengarah ke soundnya. Sound brother lagi bang. Bisa berada lagi. Iya. Bisa berada. Nah, itu gimana tuh? Ke karakter soundnya dulu itu paling bisa dibilang itu yang bisa gua kasih lebih modern, dibuat lebih modern. Tapi kalau masalah nantinya akan kemana ininya pasti akan berubah, cuman dengan karakter vokalnya Krista pasti tetap ada Sepulturanya. Oh, Ya, karakter vokalnya. karena vokalnya ya. Nah, Sebenarnya udah kalau kan musik sebenarnya kalau beda. terinfluence mah sah aja ya. Sah-sah aja. Sebenarnya masalah kalau Jimi Hendrix kayak Bob Marley mas. Cuma menurut orang sarkastik nih ketika ada pelabelan lu Sepultura ya, kira-kira gimana? Sampai saat ini orang-orang tuh sarkastik oh Sepultura. Kayak gue nih gitu ya kan. Nah, Kayak gue di kira-kira Iya, akan kayak lo misalnya kayak gue di Michael Jackson misalnya. Gue kata orang-orang gue jadi Tommy Page. Di Tommy Page labelin kok gimana? katanya kayak mirip Nicholas Richard Marx. Saputra gitu. Dia kurang-kurangin lah, dia kurang-kurangin. Gitu deh. Nah, kira-kira bagaimana nih? Ya untungnya itu Sepultura itu band dunia, maksudnya Band yang Ya, saat itu sangat kecil banget ya kalau iya, orang yang bawa itu ya. apa namanya metalhead siapa sih yang nggak tahu Sepultura? Ya. Jangan kan metalhead, nyokap gue juga sampai tahu saat itu di tahun 90 Sepultura tuh gila banget ya menurut gue ya. Gue nyetel di kamar gue, matiin tuh. Iya, gue masih ingat Setan katanya. gue masih ingat nyokap gue dari pasar tuh beli kaset Sepultura buat gue gila. Wes. Karena itu Sepultura saat itu apa mainstream banget ya, mainstream banget kayak Mainstream. mungkin kayak Linkin Park saat itu ya mungkin gitu. Nah. Makanya konsernya juga bulus gede Ya gitu. jadi Nah. beruntungnya itu ya karena itu jadi gue nggak masalah lah kalau memang Sampai sekarang orang Masalah. labelin, wah satu Sepultura. Nah. Tunggu pembuktiannya, aku melihat gitu. Wis, beda nih. Richard Marx gitu tiba-tiba. Oh banget. Gue dari tadi masih mendem nih pertanyaan gue nih Oh, sebenarnya. iya. Gue masih penasaran nih sama Kak Wahyu nih.
Nah. Kata lu bilang kan, gue sebenarnya bukan pemain bass nih. Nah, Pemain apa? Pemain sinetron. Pemain apa nih sebenarnya? Oh iya. Ah, gue masih ganjel nih gitu. Oh, iya. Nah, boleh. Gua waktu itu sebelum bantu Sarkas Bebas, gua main gitar. Oh, di band? brand Popping. Brand Brand Popping. Popping. Itu genre Itu nu metal. new metal. new metal. Oke. Nah, gua sempat main di situ. Tapi memang suka juga ngebas gitu, suka juga ngebas, main sama bass itu. Kebetulan ditawarin ya udah sikat oke. aja. Terus kebetulan gue di brand Popping juga udah nggak begitu aktif, jadi masih senggang. Saat senggang ya udah isi Di sini sarkastik ya. Tipikal gak tuh waktu itu brand Popping dengan sarkastik sehingga lu mau untuk tertarik ke sarkastik? Karena sebenarnya kalau Sepultura era COCD itu sebenarnya pemicu Iya. juga untuk new metal. Iya, Ya kan? betul. Itu salah satu yang bikin gue mau juga. Karena groovy-groovynya banyak memang kan. Iya. COCD itu udah groove semua Iya. harus metal gitu. Iya. Oh gitu salah satu yang ini ya. Oh gitu. Gimana Cek? Oke banget ya. Oke banget ya. Bawaan sama sarkastik nih gila nih. Gue mah maunya sampai pagi. Semua kan Nasi goreng ya. Nasi goreng. Terima kasih juga nih gua ibaratnya gua ngewakilin anak-anak Short House ya dari komunitas Short Ya. House. Ini suatu penghormatan banget. Ya. Sarkastik mau main di live IG kita, mau interview juga nah sebenarnya. Nah, iya. Gua iya, respect iya. banget sama sarkastik nih, Ah. gila nih band legend ya. The Legend. Ya gua doain, Short House juga doain semoga sarkastik Lancar dari Amin. kita Di tungguin. album berikutnya kita tungguin. Info-infokan lah kepada kita. Benar. Kita saling mendoakan semoga Short House juga Amin. Thank you semuanya. Untuk terakhir nih, Kak Krisna, ada nggak pesan-pesan buat komunitas kita nih, Short House nih? Komunitas baru deh sebenarnya. Untuk pendengar juga boleh. Pendengar boleh. Bisa diwakilin ya? Bisa. Kak Krisna. apa nih? Boleh bisik-bisikan ya, boleh apa ya? WA-WA aja. Pesan-pesannya sih yang pasti sarkastik butuh kalian buat di support kayak Amin, gitu. amin. Ditunggu Ya, siap, untuk siap. album paling baru dari sarkastik. Amin, siap. Kabarin ke kita aja bos. Iya. Oke. Kita pasti akan Pasti review, dikabarin. kita akan buat lagi seperti ini ntar momennya. Terima kasih udah yang buat support sarkastik. Siap. Sama-sama saling support Siap. kita. Siap. Terima kasih. Oke. Kayaknya sepertinya acaranya kita Kelar. tutup nih. Ya. Kita nunggu juga nih episode berikutnya. Kalau bisa sarkastik lagi ya. Jadi sarkas 2, 3 sarkastik semua gitu kan. Tidur sih. Tapi emang keren ya. Sarkastik emang nggak bisa dipungkirin keren ya menurut gue ya. Tidur di sini Mas. Tidur di sini. Bisa sih kita ada cukup kok ruangnya di sini. Kopi banyak kan kopi? Banyak. Kasur join. Sekali lagi gue mewakili Sotos, terima kasih banyak buat Sama-sama. teman-teman dari Sarkastik ya, udah mau mampir ke Ya. Sotos. Ya. Oke. Oke, kita Kita tutup acara Heavy Sound Brother dari Sound Sotos. House. Heavy Sound Brother. Hey!